Respasi bersama saya Ratna dalam info seputar ibadah Respasi. Mari kita simak. Hari Kamis, tanggal 13 Mei, ibadah kenaikan Tuhan Yesus, ibadah pertama pukul 6 dan ibadah kedua pukul 9 dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Bambang Darmawan. Kami mengajak para wanita dan pria untuk gabung dalam ibadah kaum wanita hari Rabu jam 4:30 dan dilanjutkan ibadah kaum pria hari Rabu jam 6:30 malam. Dan di hari Sabtu, kami mengundang para pemuda remaja untuk hadir dalam ibadah pemuda remaja jam 4:30 sore. Dilanjutkan jam 6 sore ibadah raya di Pos PI Ebenezer Ringinano. Di hari Minggu, ibadah raya pertama dimulai pukul 6 pagi dan dilanjutkan 8:30 pagi ibadah raya di Pos PI Immanuel Pakunden. Dilanjutkan jam 4:30 sore ibadah raya yang kedua. Ibadah raya pertama dilayani oleh Ibu Pendeta Rabita Handayani dan ibadah raya yang kedua dilayani oleh Bapak Pendeta Cornelius Bambang Darmawan. Untuk perubahan jadwal akan disampaikan melalui WhatsApp dan Instagram. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu Tuhan, untuk setiap anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk menikmati firman-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau pagi hari ini, bersekutu bersama dengan seluruh saudara-saudara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ku berjalan, kau bersama
kita. Namun percaya bahwa rancangan Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih indah. Terima kasih. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai yang dahsyat untuk Tuhan kita. Shalom, apa kabar? Luar biasa, Tuhan kita yang dahsyat memberikan kekuatan bagi hidup kita untuk kita mampu menjalani hari demi hari bersama Tuhan. Meskipun banyak rintangan, meskipun banyak tantangan yang ada, namun percaya janji Tuhan dalam hidup kita, Dia yang aman. Di dalam nama Yesus, aku percaya sungguh kemenangan Dia. Di dalam nama Yesus,
Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semuanya. sebentar lagi akan dikabulkan dalam kehidupan kita. Biarlah itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan, percaya bahwa Tuhan juga turut merasakan. Karena Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita memimpin setiap hidup kita. Ku tak
pribadi Tuhan, bahwa hanya Engkaulah pribadi yang sanggup menolong setiap kehidupan kami dan pergumulan kami. Kami tahu bahwa kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang setia, dan Allah yang penuh kasih dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami ingin memuji dan membesarkan kebesaran nama Engkau. Kami tidak membutuhkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang mengubah kehidupan kami, yang menyegarkan jiwa kami, yang membuat kami semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Urapi kami hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, urapi sidang jemaat-Mu yang akan mendengarkan. Dalam otoritas dan kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami, dan kami boleh mengerti akan apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, sehingga bahwa kehidupan kami boleh semakin hari semakin serupa dengan Engkau, semakin hari semakin indah di hadapan Engkau, semakin hari semakin berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Luar biasa ya, pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita boleh beribadah bersama-sama, untuk kita boleh kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan tuntunan dalam setiap kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 2 hari yang lalu kita sudah merayakan hari kenaikan Tuhan. Tuhan naik ke surga dan datang kembali untuk menjemput kita anak-anak Tuhan yang percaya dan tetap setia kepada Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini kita akan siapkan hati dan kehidupan kita untuk kita dipenuhi dengan firman Tuhan yang memberi kekuatan, yang mengubah kehidupan kita dari hari ke hari semakin indah, semakin mulia di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan manusia, sepanjang kehidupan manusia, dia tidak lepas dari pikiran. Dari anak-anak, dewasa, sampai tua, terus menggunakan pikirannya. Nah Bapak Ibu, pikiran adalah satu aset yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dengan berpikir, berbicara, kemudian bertindak, itu yang dilakukan oleh manusia, baik dalam hal yang positif maupun hal yang negatif. Bagaimana cara kita berpikir itu mempengaruhi kehidupan kita pribadi, setiap pribadi. Pikiran mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa, dan itu dapat mengendalikan kehidupan kita, yang dapat menentukan masa depan kita pribadi, setiap pribadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kesuksesan, keberhasilan maupun kegagalan kita itu ditentukan oleh pikiran kita. Nah Bapak Ibu, pikiran adalah salah satu bagian dari diri kita yang paling sulit untuk dikendalikan. Pikiran ini paling sulit untuk dikendalikan Bapak Ibu. Dan iblis tahu bahwa manusia sulit untuk mengendalikan pikiran sendiri. Oleh sebab itu, iblis selalu merongrong, iblis selalu membohongi, iblis selalu membujuk manusia dengan tipuan-tipuannya melalui pikiran. Karena iblis tahu bahwa manusia sangat-sangat sulit untuk mengendalikan pikirannya. Oleh sebab itulah Tuhan lebih tertarik untuk mengubah pikiran manusia terlebih dahulu daripada mengubah kehidupan manusia. Nah Bapak Ibu, kita selalu berdoa saat kita menghadapi pergumulan. Kita selalu berdoa, kita minta Tuhan mengubah kehidupan kita.
dari kehidupan yang penuh dengan problem, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, kehidupan yang penuh dengan kesedihan, kehidupan yang penuh dengan sakit penyakit, kehidupan yang penuh dengan luka batin. Kita mau Tuhan mengubah kehidupan kita, tetapi Tuhan lebih mau mengubah pikiran kita terlebih dahulu, baru mengubah keadaan kita. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang perubahan pikiran. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Berbunyi demikian, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengubah pikiran kita, mengubah dari hidup yang lama dengan pikiran yang sia-sia, yang penuh dengan dosa, menjadi manusia yang baru di dalam Kristus. Kalau kita lihat, siapakah manusia lama itu? Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa mereka tidak mengenal Allah dan memiliki pikiran yang sia-sia. Manusia lama adalah manusia yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Manusia lama memiliki pengertian yang gelap, hidup tanpa kepastian karena tidak berjalan dengan hikmat dan tuntunan Allah. Manusia lama adalah hidup yang tidak memiliki damai sejahtera dan jalan ke surga. Manusia lama adalah manusia yang bodoh karena sengaja menghancurkan diri sendiri dengan pikiran yang pendek, gampang menyerah dan gampang putus asa. Manusia lama tidak lagi dapat menerima kebenaran firman Tuhan, sehingga sama sekali firman Tuhan disampaikan sama sekali tidak mempengaruhi kehidupannya. Tetapi kita yang ada di tempat ini, Tuhan mengubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa tetapi kamu bukan demikian. Kita tidak, bukan seperti manusia lama. Firman Tuhan katakan, tetapi kamu bukan. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau mengubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jangan serupa dengan dunia ini. Tuhan mengubah kehidupan kita dari manusia lama menjadi yang manusia baru. Firman Tuhan katakan pagi hari ini, jangan serupa dengan dunia. Jangan kembali kepada dunia. Jangan memikirkan perkara-perkara dunia. Tetapi Tuhan mau kita berubah. Berubah oleh pembaruan budi.
sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang berkenan kepada Allah. Puji nama Tuhan. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan melihat mengapa Allah lebih dulu mau mengubah pikiran daripada mengubah keadaan kita. Kita akan sama-sama belajar. Yang pertama kita buka di dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di terjemahan yang lain dikatakan, di atas segala-galanya, hati-hatilah terhadap yang kau pikirkan, karena pikiranmu mengendalikan hidupmu. Mengapa Allah mau mengubah pikiran kita terlebih dahulu? Yang pertama, alasan yang pertama dalam Amsal 4:23 dikatakan, karena pikiran dapat menguasai dan mengendalikan kehidupan seseorang. Setiap aksi itu dimulai dari pikiran. Kalau kita tidak memikirkan sesuatu, maka kita tidak melakukan sesuatu. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau kita memikirkan sesuatu yang baik, maka kita melakukan yang baik. Kalau kita memikirkan yang jahat, maka yang jahatlah yang kita lakukan. Gitu ya. Kalau kita tidak pernah berpikir apa-apa, kita tidak melakukan apa-apa. Tapi saat pikiran kita memikirkan sesuatu yang baik, maka kita lakukan yang baik. Tetapi saat kita memikirkan yang jahat, maka yang jahat itulah yang kita lakukan. Nah Bapak Ibu, demikian juga saat kita dalam menghadapi pergumulan, saat kita cerita kepada orang lain, sahabat kita atau siapa, pikiran orang lain pun juga dapat mempengaruhi kita. Pikiran orang lain dapat mempengaruhi kita. Itu salah atau benar yang mereka katakan, itu pasti akan mempengaruhi kehidupan kita. Umpamanya Bapak Ibu, saat kita nyanyi, latihan kur gitu ya. Nah kemudian suara kita fales. Nah kemudian saudara kita bilang, kamu suaramu fales. Jadi kita jadi nyanyinya jadi amburadul karena kamu suaramu fales. Nah pasti Bapak Ibu, kita berpikir, iya ya suaraku kok fales ya. Nah kalau kita menjadi manusia lama, kita malah mundur. Kita jadi mundur. Ya sudah, aku enggak ikut kur karena suaraku fales. Gara-gara aku latihannya jadi amburadul, nyanyinya jadi enggak bagus, jadi amburadul. Kata-kata seseorang, pikiran seseorang mempengaruhi kehidupan kita. Kita terus pikir, suaraku kok fales ya, suaraku kok fales ya. Nah kepercayaan kita kepada pemikiran orang lain itulah yang membentuk kehidupan kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan mau mengubah pikiran kita terlebih dahulu sebelum mengubah pikiran keadaan kita. Yang kedua, alasan yang kedua di dalam Rut pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 dan 23. Rut pasal 7 ayat 22 dan 23 berbunyi demikian, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Lebih jelas lagi di terjemahan yang lain dikatakan, tetapi aku melihat hukum yang lain yang bekerja dalam diriku. Hukum itu berperang melawan hukum yang ada dalam pikiranku. Hukum lain yang bekerja dalam diriku adalah hukum dosa, dan hukum itu membuat aku menjadi tawanannya. Alasan yang kedua, karena pikiran kita adalah medan pertempuran dosa. Seringkali pikiran kita membawa kita menjadi tawanan dosa. Karena pikiran adalah medan pertempuran. Disitulah kita menang atau kalah. Pikiran membawa kita menang atau kalah. Semua pertempuran
dan pencobaan, pergumulan kita dimulai dari pikiran kita, bukan dari luar kita. Dan semua pasti akan berujung pada dosa kalau pikiran itu tidak berubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita sadar akan pertempuran itu, tetapi kadang-kadang kita juga nggak sadar, sehingga hukum lain, pikiran kita membawa kita kepada tawanan dosa. Kita kalah karena kita sulit untuk mengendalikan pikiran kita, dan iblis terus membujuk, iblis terus menguasai pikiran kita, dan kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai dan mengendalikan kehidupan kita pribadi setiap pribadi. Itulah sebabnya Tuhan mau mengubah pikiran kita. Di nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, alasan yang ketiga, Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Rum pasal 8 ayat yang ke-6 berbunyi demikian, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Alasan yang ketiga adalah karena pikiran adalah kunci damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Banyak orang berpikir bahwa mereka tidak dapat menguasai pikiran mereka. Kadang-kadang kita juga berpikir begitu, Bapak Ibu. Susah untuk mengendalikan pikiran. Manusia selalu berpikir untuk tidak bisa menguasai pikiran. Tidak ada yang bisa menguasai pikiran kita selain diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa, Bapak Ibu. Orang lain tidak bisa mengendalikan pikiran kita. Orang lain pun, kita pun juga tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Karena pikiran masing-masing itu dikendalikan oleh diri masing-masing. Iblis tidak dapat menguasai pikiran kita. Iblis pun sebetulnya tidak dapat menguasai pikiran kita, karena kitalah yang dapat menguasai pikiran kita sendiri. Iblis hanya bisa memberi saran, iblis hanya membujuk, iblis hanya menggelitik kita, pikiran kita digelitik. Nah, tergantung diri kita, kita bisa menguasai atau tidak. Sejujurnya iblis tidak bisa mengendalikan pikiran kita, hanya diri kita lah yang bisa mengendalikannya. Tuhan pun juga akan tidak menguasai pikiran kita. Saat kita sedang memikirkan diri kita yang dalam kesusahan, kesendirian, stres, ketakutan, kekhawatiran, dan lain sebagainya, itu tidak akan membantu jika kita minta Tuhan untuk mengubah pikiran kita. Tetapi kitalah yang harus bertindak, kitalah yang harus bermitra dengan Tuhan. Tuhan yang akan menolong kita, membimbing kita, tapi diri kitalah yang harus menguasainya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, karena itu pikiran kita dan kitalah yang harus melakukannya. Kita yang dapat membuat perubahan itu dengan bekerja sama bersama dengan Tuhan. Tanpa Tuhan, kita susah untuk mengendalikan pikiran. Tetapi Allah siap untuk menolong kita. Kolose pasal 3 ayat yang kedua. Kolose pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas. Janganlah kita terpaku pada apa yang bisa atau tidak bisa kita lakukan, karena kita tidak bisa mengatasi apapun tanpa Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan dan ingatkan kepada kita, jangan memikirkan perkara yang di bumi. Ruwet Bapak Ibu ya kan? Kalau kita memikirkan perkara dunia ini ruwet, tidak ada habis-habisnya. Tetapi firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan kita memikirkan kehidupan kita, kepentingan diri kita sendiri. Bukan kita mengejar yang fana. Tetapi Tuhan mau. Tuhan akan menjemput kita, menyediakan tempat kepada kita.
kalau di dalam kehidupan kita selalu memikirkan perkara di atas. Bagaimana kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan semakin hari semakin hari. Bukan kehidupannya bagaimana ya supaya aku berhasil, bagaimana ya caranya supaya dapat uang yang banyak, bagaimana ya caranya untuk kepentingan diri kita, untuk perkara-perkara di dunia ini yang nantinya akan kita tinggalkan. Tetapi Tuhan mau kita berubah dari kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Karena firman Tuhan katakan berkat itu akan mengiringi kehidupan orang-orang yang mengasihi Dia. Berkat itu bukan dari usaha kita, tapi berkat itu adalah karunia dari Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pikirkanlah perkara yang di atas. Bersama Tuhan kita pasti bisa menjalani hari-hari dengan mudah. Walau apapun terjadi dalam hidup kita, walaupun pergumulan bertubi-tubi datang menyerang kehidupan kita, asal kita berjalan bersama dengan Allah dan bermitra dengan Allah, mengubah pikiran yang lama menjadi pikiran yang baru, mengejar perkara yang di atas bukan yang di bumi, maka Tuhan akan mengubah kehidupan kita menjadi setiap hidup. Tuhan mengasihi kita tanpa pamrih. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Siapapun kita, apapun keberadaan kita, Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tiada batas. Ketika kita tahu bahwa Allah mengasihi kita, maka kita akan bisa mengatasi semua masalah. Maka kita akan berjuang bersama dengan Tuhan untuk mengendalikan pikiran kita, sehingga damai sejahtera itu kita dapatkan. Tidak lagi hidup menjadi tawanan dosa, tetapi damai sejahtera Allah menyertai setiap langkah kehidupan kita pribadi setiap pribadi. Nah, puji nama Tuhan, Martin Luther mengatakan kita tidak bisa menghalangi burung-burung lewat di atas kepala kita, ya kan? Kalau waktu kita jalan-jalan Bapak Ibu sering dikatakan oleh Pak Gembala, kalau pada saat kita jalan-jalan di udara terbuka, kita tidak bisa melarang burung untuk berterbangan di atas kepala kita. Tetapi alangkah bodohnya kalau kita membiarkan burung itu membuang kotoran di atas kepala kita atau membuat sarang di atas kepala kita. Artinya Bapak Ibu, saat iblis membujuk rayu kita tidak bisa melarangnya. Tetapi alangkah bodohnya kalau kita memberi kesempatan kepada iblis sehingga iblis membuat sarang di atas kepala kita dengan bujukan-bujukan yang membawa kita menjadi tawanan dosa. Kita tepiskan pikiran dan bujukan-bujukan daripada iblis. Tetapi kita mengerti bahwa Allah sangat mengasihi kita. Jangan biarkan iblis menguasai lagi dan memakai kekuatan pikiran kita untuk melaksanakan rencananya. Apa rencana iblis? Menghancurkan dan memporak-porandakan rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita di setiap hidup. Oleh sebab itu, serahkan pikiran kita di tangan Tuhan dan dipakai untuk menggenapi rencananya yang indah dalam hidup kita. Nah Bapak Ibu, itulah alasan-alasan kenapa Allah mau mengubah pikiran kita. Nah, bagaimana Allah mengubah pikiran kita? Tadi alasannya sekarang bagaimana Allah mengubah pikiran kita. Kita buka di dalam Rum pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Rum pasal 8 ayat yang ke-13 berbunyi demikian. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bagaimana Allah mengubah pikiran kita? Yang pertama Bapak Ibu,
saat kita membuat keputusan untuk berubah. Keputusan tetap ada di tangan kita. Tuhan mau mengubah kita, tetapi keputusan kita lah yang menentukan kita mau berubah atau tidak. Allah mengubah pikiran kita saat kita membuat keputusan. Apa keputusannya? Keputusannya dengan memilih untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, jika kamu hidup menurut daging, kalau keputusan kita hidup menurut daging, firman Tuhan katakan kamu akan mati. Mati segala-galanya Bapak Ibu. Sejahtera kita hilang, sukacita hilang, kita akan jauh dari Allah, kita menjadi pribadi yang rapuh, kita tidak tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita lupa akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita lupa kepada janji-janji Allah yang luar biasa kepada kita. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Saat kita membuat keputusan untuk dipimpin oleh Roh Allah, maka Tuhan akan menuntun kehidupan kita dengan kehidupan yang penuh damai sejahtera dan kehidupan yang luar biasa yang Tuhan janjikan kepada kita pribadi setiap pribadi. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia bukan menciptakan robot. Allah tidak menciptakan kita sebagai robot-robot, Bapak Ibu, sehingga kita harus menuruti semua kata-kata Allah. Enggak. Tetapi Allah menciptakan manusia dengan diberi kebebasan. Kebebasan untuk memilih. Allah menjadikan kita menurut gambarnya. Seperti gambarnya, sehingga kita dapat berpikir. Tuhan menciptakan kita lain dari makhluk yang lain karena kita diberi pikiran oleh Tuhan. Kita diberi akal budi untuk kita membuat keputusan lain dari ciptaan yang lain. Kalau ciptaan yang lain nggak diberi pikiran, juga nggak memutuskan sesuatu dalam kehidupannya, ya begitu-begitu aja kehidupan mereka. Tetapi lain dengan kita adalah ciptaan yang termulia, karena kita diciptakan seturut dengan peta dan gambar Allah. Kita diberi hikmat, kita diberi pikiran, tetapi keputusan kita lah yang menentukan kehidupan kita. Dalam Rum pasal 12 ayat yang kedua, kita kembali lagi. Rum pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat kita membuat keputusan untuk berubah dengan memilih untuk dikuasai Roh Al-Kudus, maka kita akan merelakan diri kita. Ikhlas, Bapak Ibu. Kita ikhlas rela untuk dibentuk oleh Sang Penjunan itu. Kita adalah tanah liat. Kalau kita merelakan, kalau kita memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita rela, kita ikhlas Bapak Ibu untuk dibentuk. Dia Pak Nilis pokok Tuhan seneng, ya. Ada pujian, suka-sukamu Tuhan, asal Tuhan senang, aku rela. Benar Bapak Ibu? Benar nggak kita pujikan itu? Saat kita pujikan itu, benarkah itu keluar dari hati kita yang paling dalam? Ataukah kita marah sama Tuhan? Tuhan, aku sudah berdoa loh. Tuhan, aku sudah rajin beribadah loh. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan loh. Aku sudah mengampuni loh. Tetapi aku kok diajar Tuhan? Kenapa Tuhan mengajar aku? Sehingga kita terus hidup di dalam pikiran-pikiran yang jelek. Kita menuduh Tuhan bahwa kita memiliki Allah. Kita menuntut Tuhan, buktikan kalau Tuhan cinta. Tuhan, buktikan kalau Tuhan penuh dengan kasih sayang. Mana buktinya Tuhan? Kata
Katanya Tuhan penuh kasih sayang, tapi kenapa aku diajar sama Tuhan? Karena kita tidak rela untuk dibentuk oleh sang penjunan itu. Karena kita menggunakan hikmat kita, bukan hikmat dari Allah. Karena kita tidak memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi kita memilih hidup dipimpin roh kita sendiri, kemauan kita sendiri. Saat kita memilih, memutuskan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, asal kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka Dia akan membentuk kita menjadi bejana-bejana yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita memutuskan untuk kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Yesaya pasal 43 ayat yang ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berbunyi demikian, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana Allah mengubah pikiran kita? Yang kedua, kita berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri kita sendiri. Di terjemahan yang lain dikatakan, Tuhan berkata, tidak ada gunanya mengingat masa lalu, percuma mengenang yang sudah-sudah. Percuma Bapak Ibu kalau kita mengingat-ingat masa lalu. Entah masa lalu itu keberhasilan kita, entah itu kegagalan kita, entah itu sukacita kita, entah itu penderitaan kita. Firman Tuhan katakan percuma, tidak ada gunanya. Kita harus berdamai dengan diri kita, berdamai dengan diri kita. Tidak lagi mengingat-ingat yang di belakang, tetapi kita lihat ke depan. Berkat yang Tuhan sediakan lebih besar daripada yang di belakang. Pada saat kita mengingat-ingat masa lalu dengan pikiran yang sia-sia, kita nggak bisa lihat bahwa berkat yang Tuhan sediakan di depan itu lebih besar. Kita nggak berdamai dengan diri kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita belum berdamai dengan diri kita sendiri, maka mudah sekali pikiran kita menjadi kacau. Sebagai langkah awal untuk kita bisa mendapatkan dan menemukan kekuatan pikiran, berdamailah dengan diri sendiri. Yang berarti mengalami perubahan dari gambar Allah. Allah menciptakan kita seturut dengan peta dan gambarnya. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita sadar bahwa kita diciptakan seturut dengan gambar Allah. Kita adalah makhluk yang termulia. Kita berharga di hadapan Allah, sehingga kita menerima diri kita apa adanya. Karena kita rela untuk dibentuk sebagai oleh penjunan, sebagai tanah-tanah liat. Kita dibentuk menjadi bejana-bejana yang indah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak di antara kita yang tidak bisa bergerak kemana-mana karena ternyata kita belum berdamai dengan masa lalu kita. Kita masih bergelut dengan masa lalu kita. Kita tidak bisa melupakan masa lalu kita. Seringkali pikiran kita mengajak kita untuk mengingat masa-masa kita kecewa kepada Allah. Seringkali pikiran kita membawa kita saat-saat kita dipermalukan. Pikiran kita membawa kita saat-saat kita ditinggalkan. Pikiran membawa kita di masa lalu saat-saat kita dikhianati. Saat-saat kita diproses oleh Tuhan.
dan penyesalan yang akhirnya membuat kita tidak mencapai potensi maksimal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Karena kita selalu mengingat-ingat masa lalu kita. Kita selalu hidup di dalam kehidupan yang ada di belakang kita. Kita tidak lihat bahwa berkat yang luar biasa Tuhan sediakan di hadapan kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, belajarlah berdamai dengan diri sendiri, dengan tidak menganggap semua kekurangan kita sebagai kutukan kita. Allah tidak pernah memberikan kutukan itu kalau kita tetap setia mengiringnya. Dengan penuh kasih sayang, Dia membentuk kita menjadi bejana-bejana yang indah. Bejana yang rusak dibentuk kembali menjadi bejana-bejana yang indah. Saat tanah liat itu dibentuk menjadi bejana yang indah, sakit Bapak Ibu, sakit karena harus dibersihkan dari gelembung-gelembungnya, karena harus diproses demikian rupa. Demikian juga kehidupan kita. Saat kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita bisa berdamai dengan Allah yang membentuk kehidupan kita, yang menjadikan kita menjadi bejana-bejana yang indah. Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berdamailah dengan diri kita sendiri dan hargailah diri kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga dan pribadi yang mulia di hadapan Tuhan. Siapakah diri kita ini Bapak Ibu? Tetapi Tuhan sendiri, firman Tuhan katakan bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang berharga, pribadi-pribadi yang mulia. Sungguh luar biasa Tuhan angkat kita. Tuhan tebus kita dengan darahnya. Bukan dengan kredit, tetapi dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Masakah kita tidak menghargai diri kita sendiri Bapak Ibu? Masakah kita tetap dengan pikiran-pikiran yang lama? Masakah kita tidak berubah di dalam pikiran kita, sehingga masih juga kita marah kepada Tuhan, masih juga kita tidak tahu rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita, karena kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri, sehingga susah untuk kita berdamai dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, bagaimana Allah mengubah pikiran kita saat kita berdamai dengan diri kita sendiri? Di nama Tuhan, 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-16 yang ketiga. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Yang ketiga, milikilah pikiran Kristus yang membawa kita kepada rencananya yang begitu luar biasa. Apakah pikiran Kristus itu? Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Filipi 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang mengutamakan kehendak Bapa. Tertulis di dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Allah Bapa, Tuhan Yesus melakukan apa yang dikerjakan Bapa. Kita pun juga saat kita memiliki pikiran Kristus, Kristus adalah teladan kehidupan kita. Apa yang dilakukan Bapa, apa yang dilakukan oleh anak adalah apa yang dilakukan Allah. Sewaktu kita mematuhi kehendak Bapa,
Dia memberikan kekuatan kepada kita untuk kita melakukan semua kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Apakah kehendak Bapa itu? Yohanes pasal 4, kita buka terlebih dahulu. Yohanes pasal 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu, saat kita makan pasti kita menikmati, kan? Ya kan? Saat kita makan pasti kita menikmati makanan itu. Tidak mungkin kita makan kita tidak menikmatinya. Pasti saat kita makan kita akan menikmati makanan itu. Tuhan Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapa dan dinikmati, bukan menjadi beban. Demikian juga kehidupan kita, Bapak Ibu. Saat kita melakukan kehendak Bapa, saat kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus, maka kita melakukan kehendak Bapa bukan sebagai beban, tetapi kita melakukan kehendak Bapa dengan kenikmatan yang kita nikmati, dengan kenikmatan yang kita rasakan. Kalau nikmat, Bapak Ibu, pasti kita melakukan dengan sukacita, bukan menjadi beban lagi. Firman Tuhan juga katakan bahwa anak pasti melihat apa yang Bapa kerjakan. Kalau kita menuruti teladan daripada Yesus Kristus, Dia tidak lagi hidup untuk kepentingan diri sendiri, tetapi Dia hidup melakukan kehendak Bapa. Demikian juga kita. Saat kita memiliki pikiran Kristus, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak lagi memiliki pikiran-pikiran yang di bawah, tetapi kita memiliki pikiran-pikiran yang di atas. Siapapun diri kita. Dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai ayat 27, kita merasa bahwa kita ini bodoh, kita tidak ada apa-apanya, tetapi firman Tuhan katakan yang bodoh itulah yang dipakai oleh Allah. Asal kita mau melakukan kehendak Bapa, asal kita mau memiliki pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak punya apa-apa, walaupun kita tidak sekolah, walaupun kita miskin, walaupun kita jelek, tapi Allah akan memakai kita. Karena apa? Karena kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam hidup kita. Itu lebih berharga dan lebih mulia di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Pikiran Kristus adalah pikiran yang berfokus pada kekekalan, bukan yang fana. Kolose pasal 3 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan memikirkan perkara-perkara yang fana, tetapi perkara-perkara yang kekal. Salomo memiliki semua yang ada di dunia ini. Salomo menikmati semua yang ada di dunia ini. Tetapi pada akhirnya Salomo bilang semua adalah sia-sia. Tetapi lain halnya dengan Daud ayahnya. Ditulis di dalam Mazmur pasal 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kuminta kepada Allah, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Di terjemahan yang lain dikatakan, hanya satu yang kuminta kepada Allah. Hanya inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku untuk merasakan kebaikan Tuhan dan mohon bimbingannya. Daud menyadari, Daud bukan mengejar perkara yang di bawah, tetapi Daud memiliki pikiran yang berfokus kepada kekekalan. Sehingga Daud tidak minta apa-apa, hanya berdiam di rumah Allah sepanjang umur hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat pikiran kita hanya berfokus kepada dunia, saat kita minta Tuhan, berkati aku, Tuhan aku mau beli rumah, berkati aku ya. Tuhan aku mau beli mobil baru, berkati aku ya.
Tuhan, aku kepingin tas yang baru yang harganya mahal. Baru dapat THR ya. Siapa yang dapat THR? Belanja-belanja gitu ya. Beli tas baru, beli sepatu baru, kemudian mungkin beli perhiasan atau apapun yang baru. Tetapi Bapak Ibu, saat kita membeli yang baru itu seolah-olah sesuatu yang luar biasa. Tapi lama-lama apa yang kita rasakan? Biasa-biasa ya kan? Mobil baru saat pertama kita menaikinya, wih luar biasa, wih berkat Tuhan luar biasa, kita bisa luar biasa ya Tuhan. Tapi lama-lama ya cuma begitu aja, nggak ada apa-apanya Bapak Ibu, semuanya sia-sia. Tetapi mari kita seperti Raja Daud, hanya satu yang kuingini, tinggal di rumah Tuhan sepanjang umur hidupku. Kita mengejar perkara yang di atas dengan bimbingan daripada Allah. Puji nama Tuhan. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, Rasul Paulus katakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saat kita sadar bahwa kita mengejar perkara yang di atas, maka semua yang ada di dunia ini itu adalah kerugian besar. Tetapi saat kita mengenal Kristus secara pribadi, itu lebih dari segala-galanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah oleh sebab itu mari kita memiliki pikiran sama seperti pikiran Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran yang serba mungkin. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mari kita memiliki perubahan pikiran yang luar biasa. Kalau kita bilang, gak mungkin. Tetapi saat kita memiliki pikiran Kristus, tidak ada sesuatu yang gak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Apapun yang menjadi pergumulan kita pagi hari ini Bapak Ibu, saat kita memiliki pikiran Kristus, yang mustahil sekalipun, saat kita berikan pikiran kita dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus, maka segala sesuatu yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Serahkan semua kepada Allah. Karena dalam Filipi 4:13 dikatakan, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat menanggung segala sesuatu karena Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita. Puji nama Tuhan. Ayat yang terakhir, Mazmur pasal yang ke-139 ayat yang ke-23. Mazmur 139 ayat yang ke-23, kita baca bareng-bareng ya. Mazmur 139:23 berbunyi demikian, 2-3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Amin. Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk kita memperbaiki diri. Kita masih diberi kesempatan untuk melakukan perubahan pikiran. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk memulai sebuah lembaran hidup yang baru, yang kita tulis dengan tinta emas. Kisah-kisah manis yang kita lalui bersama dengan Tuhan, perubahan pikiran yang kita lakukan karena bimbingan daripada Allah terjadi dalam hidup kita, sehingga membuat hidup kita menjadi berkat untuk orang lain dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Perubahan hidup diawali dengan perubahan pikiran yang seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Kita tutup Alkitab kita. Bila firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita bersama-sama. Didiklah akan Rabu, ya Allah, ketahuilah kami.
pribadi di hadapan-Mu Tuhan. Ujilah dan selidiklah akan hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau mungkin pagi hari ini kami memiliki pikiran-pikiran yang sia-sia, karena kami tidak melihat rencana Allah yang besar dalam hidup kami, karena kami memberi kesempatan kepada iblis untuk mengendalikan pikiran kami pribadi, setiap pribadi. Pagi hari ini Tuhan, ujilah hati dan pikiran kami. Kami ingin melakukan pembaruan dalam pikiran kami, sehingga kami boleh melihat rencana yang dahsyat yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Kami menyadari bahwa kasih-Mu begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami terlalu berharga di hadapan-Mu Tuhan. Kami Engkau angkat menjadi makhluk yang mulia di hadapan-Mu Tuhan. Siapakah diri kami Tuhan? Seringkali kami menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti akan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami, sehingga membuat kami dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang bodoh, dikendalikan oleh pikiran-pikiran yang sia-sia. Seringkali kami marah kepada Engkau, seringkali kami menyalahkan Engkau Tuhan. Tetapi pagi hari ini Tuhan, firman-Mu sudah berbicara dalam setiap kehidupan kami, bahwa Engkau mau mengubah kami Tuhan melalui pikiran kami. Bila kami boleh dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kami tidak lagi memikirkan kepentingan diri kami, tetapi kami memikirkan apa yang harus kami lakukan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Damai sejahtera dan berkat-berkat yang luar biasa boleh melimpah dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu terus berbicara dari setiap kehidupan kami, memberikan penjelasan yang lebih jelas lagi, dan memimpin setiap langkah kehidupan kami menjadi perubahan-perubahan yang luar biasa, sehingga kami boleh melihat rencana Tuhan dan mengalami rencana itu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu Pak. Dalam ibadah kami pagi hari ini, kami akan mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan dengan persembahan-persembahan yang akan kami nyatakan. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan semua untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami dengan lipat kali ganda. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, kasih Tuhan, terima kasih untuk semua korban persembahan sudah dinyatakan. Yang di rumah yang sedang beribadah bersama dengan kami, silahkan di rekening persembahan di rekening 0331943 dan rekening persepuluhan di 033-888-8191, semua atas nama Bibit Dispensasi ya. Sangat senang bisa terus melihat keadaan Bapak Ibu Saudara sehat, kuat, dan sangat bersyukur kepada Tuhan kita bisa melewati hari-hari bahkan tahun ini dengan penuh rahmat dan penuh sukacita. Bagi Bapak Ibu kekasih Tuhan yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Saya dan seluruh jemaat sangat senang bisa beribadah bersama dengan kita semua, dan saya percaya bahwa Tuhan juga memberkati saya dan Anda semua. Puji Tuhan. Tuhan
Biarlah segala hormat pujian hanya bagi Allah yang hidup. Sebab oleh karena itu Tuhan, biarlah kami dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, seperti para rasul yang sedang menunggu di Yerusalem, untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Demikian juga anak-anak-Mu Tuhan, dalam penantian dan doa-doa mencari rahmat dan kepenuhan-Mu Tuhan. Biarlah di rumah kami masing-masing kami terus berdoa dan menanti. Sebab Tuhan itu baik. Walaupun keadaan corona, sakit penyakit yang sedang melanda negeri kami, tidak menyurutkan niat kami untuk terus tunduk berdoa bersama dengan keluarga kami di rumah. Terima kasih Tuhan. Sementara itu Tuhan, kuasa Roh Kudus menguasai seluruh hidup kami, bahkan pikiran kami. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kehidupan anak-anak. Umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini, tidak satu pun yang Tuhan lewatkan dengan berkat. Kami semua mengalami Tuhan. Sebab itu Tuhan, karya Tuhan yang besar sampai Pentakosta nanti Tuhan, kami terus mencari Engkau Tuhan. Kami terus menemukan Engkau Tuhan. Dan kami terus mengalami Engkau di dalam kehidupan kami. Berkati umat-Mu yang hari ini beribadah. Lihatlah keadaan mereka, isi hati mereka. Dan kiranya Tuhan melihat segala penderitaan-penderitaan manusia, memberkati mereka Tuhan, dan mengangkat mereka kembali. Dan ketika kami penuh dengan berkat Tuhan, biarlah ucapan syukur ada meluncur keluar dari mulut kami. Dan biarlah segala pikiran kami dikuasai, sehingga kami tahu Tuhan memikirkan perkara-perkara sorga, perkara-perkara di atas. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati kekuatan dan kesehatan mereka, berkati keluarga, keturunan, anak-anak cucu mereka Tuhan. Kami berdoa agar semua keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Masa depan anak-anak kami betul-betul ada di dalam tangan kasih kemurahan. Kami percaya dan kami berdoa, sebab Roh Kudus itu memberi kekuatan, dan Roh itulah yang membawa dan membimbing kami ke dalam hari-hari yang penuh pengharapan. Sebab Tuhan merencanakan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kami orang percaya. Sebelum kami pulang meninggalkan tempat ini Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami. Biarlah pikiran kami dikuasai oleh Allah. Dan biarlah Tuhan mengurapi kami, sehingga kami pergi dan melayani Engkau dengan penuh syukur dan penuh sukacita. Sertai kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Sertai kami di dunia ini Tuhan. Dan kami percaya ketika penyertaan-Mu mengiringi kehidupan kami penuh berkat dan penuh syukur, penuh sukacita. Oleh karena itu izinkan hamba mengutus umat-Mu ini Tuhan, pergi kepada bangsa-bangsa, menjalankan amanat agung-Mu Tuhan, untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, urapi kami Tuhan. Sebelum kami pulang, berkati kami Tuhan. Sehingga dengan urapan dan berkat itu, kami penuh keberanian berjalan dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Buka hati-Mu, sebab Allah sendiri secara pribadi akan bekerja di dalam setiap kita dengan cara-cara Tuhan yang ajaib. Urapi kami dengan urapan baru. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Masa-masa penantian, masa-masa kami dipenuhkan dengan Roh Kudus, Roh Pentakosta. Biarlah hingga di setiap kepala kami dan tinggal dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap pergi dan diutus Tuhan. Urapi kami, urapi kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari surga. Berkat damai dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, mengurapi, memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan, terima berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah
sudah berdoa dan beribadah. Amin.